Sudah hampir 2 bulan rumah itu terasa seperti lorong kosong yang memantulkan suara langkah Alia sendiri. Sejak suaminya bekerja di luar pulau dan putrinya, Nadia, sering dinas keluar kota, hanya detik jam dinding yang menemani hari-harinya. Alia berusaha mengisi waktu dengan merapikan tanaman, memasak, atau sekadar membuka jendela agar angin masuk. Tapi tetap saja, rasa sunyi itu tak hilang. Satu-satunya yang membuat rumah itu tidak benar-benar mati adalah kehadiran Rafa, menantu laki-lakinya. Pemuda berusia 29 tahun itu selalu pulang sore dengan bau debu bangunan yang khas, membawa aura lelaki pekerja keras. Alia sebenarnya masih kagum bagaimana Rafa bisa begitu sopan, tenang, dan selalu memperlakukan dirinya dengan hormat. Ada sesuatu yang membuat Alia merasa nyaman setiap kali Rafa pulang, seolah rumah itu punya denyut kembali. Hari itu hujan turun tanpa ampun. Rafa masuk rumah dengan baju kerja yang sedikit basah, rambut meneteskan air. Nafasnya seperti terburu, entah karena hujan atau karena terburu pulang. "Bu, boleh saya ke kamar mandi dulu?" tanyanya sambil meremas ujung bajunya. Alia mengangguk, meski tatapannya sempat menangkap sesuatu, ekspresi gelisah yang tak ia pahami. Tidak biasanya Rafa meminta begitu cepat setelah baru sampai. Tapi Alia mengira ia kedinginan. Namun saat Rafa menutup pintu kamar mandi, Alia menyadari sesuatu. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa minggu terakhir, Rafa selalu melakukan hal yang sama. Ia selalu pulang, menyapa, lalu langsung minta mandi. Dan anehnya, selalu ketika rumah benar-benar sepi, hanya mereka berdua. Dulu Alia tak memperhatikan, tapi kini polanya terlalu jelas. Kadang Rafa mandi lama sekali, jauh lebih lama dari orang yang hanya sekadar membersihkan badan. Ia bisa menghabiskan puluhan menit di sana. Ketika Alia lewat di depan pintu, ia mendengar percikan air yang ritmis, seperti seseorang yang tidak hanya mandi, tetapi seperti sedang mencari ketenangan yang dalam. Alia menatap pintu kamar mandi itu. Ada perasaan aneh, tidak nyaman tapi juga membuat dadanya berdebar kecil. Apa yang sebenarnya dilakukan Rafa di dalam? Batinnya bergema. Ia menggeleng, menepis pikiran itu. Rafa bukan orang sembarangan. Ia menantu yang sangat menghormatinya. Alia yakin tidak ada yang salah. Namun malam itu, ketika Rafa keluar dengan wajah sedikit memerah dan rambut yang basah terurai di dahi, Alia melihat sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya kelelahan, tapi ada rasa lega yang terlalu halus untuk diabaikan. Saat itu, Alia tahu, entah mengapa, kebiasaan Rafa ini akan membuka sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah hujan deras itu, Alia mulai memperhatikan setiap detail kebiasaan Rafa. Bukan karena ia curiga, lebih karena hatinya terusik oleh sesuatu yang tak ia pahami. Setiap kali Rafa pulang lebih awal, setiap kali langkah kakinya menuju kamar mandi, setiap kali pintu kayu itu menutup, ada rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, Alia sedang menata ember dan sabun di rak dekat kamar mandi. Rumah sangat tenang, bahkan suara motor di luar pun terdengar jauh. Rafa baru pulang 5 menit lalu. Hanya mereka berdua di rumah seperti biasanya. Saat Alia hendak berjalan menjauh, terdengar percikan air dari dalam kamar mandi. Awalnya biasa saja, namun beberapa detik kemudian, ritmenya berubah. Bukan sekadar air mandi yang mengalir, tetapi seperti gerakan tangan yang menyibak air, menghantam permukaan berkali-kali. Lalu muncul suara napas Rafa, pelan, berat, tapi bukan napas orang kelelahan. Lebih seperti seseorang yang sedang mencoba melepaskan stresnya, menikmati sensasi air yang jatuh di kulitnya. Atau mungkin sesuatu yang lebih personal, lebih intim, namun tetap tertutup rapat di balik pintu. Alia langsung diam. Bahkan langkahnya berhenti. Ia tak bermaksud menguping. Tapi pintu yang tipis dan suara yang memantul di keramik membuat semuanya terdengar jelas meski samar. "Kenapa lama sekali?" bisiknya dalam hati. Ia menelan ludah. Ada rasa panas kecil menjalar ke wajahnya. Bukan karena pikirannya kemana-mana,
Tapi karena ia menyadari, Rafa bukan hanya mandi. Ada suatu kebiasaan, ritual, atau pelarian emosional yang hanya bisa ia lakukan di kamar mandi itu. Tiba-tiba suara air berhenti. Alia kaget dan buru-buru pura-pura menata rak. Pintu terbuka perlahan, dan Rafa keluar sambil mengusap rambut basahnya. Wajahnya sedikit memerah, entah karena air panas atau sesuatu yang lain. "Maaf, Bu, saya kalau mandi memang suka lama," katanya sambil tersenyum kecil. Senyuman itu sederhana, halus, tetapi cukup untuk membuat Alia menahan napas sejenak. "Tidak apa-apa, Nak," Alia menjawab, mencoba terdengar biasa. Namun hatinya berdebar tidak biasa. Dalam beberapa langkah Rafa menuju kamarnya, Alia hanya menatap punggung itu. Ada sesuatu yang berubah. Bukan di Rafa, tapi pada dirinya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat Rafa begitu nyaman untuk main air lama-lama ketika rumah kosong? Dan kenapa? Hanya ketika ia yang ada di rumah? Alia memegang dadanya pelan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan getaran perasaan yang tidak seharusnya muncul. Ia tahu itu salah, ia tahu itu berbahaya, tapi rasa ingin tahunya semakin kuat. Rumah yang dulu membosankan kini terasa memiliki rahasia kecil, dan rahasia itu menunggu untuk terungkap perlahan. Hujan kembali turun deras malam itu, lebih lebat daripada hari-hari sebelumnya. Angin menampar jendela seperti seseorang yang ingin masuk paksa. Alia baru saja menyalakan lilin ketika tiba-tiba listrik padam. Rumah gelap seketika, hanya cahaya kecil kuning temaram yang menari dari sumbu lilin di meja ruang tamu. Saat ia hendak mengambil lilin tambahan, pintu depan terbuka. Rafa masuk dengan langkah cepat, tubuhnya basah kuyup. Baju kerjanya menempel di tubuh, menonjolkan lekuk otot yang tak pernah benar-benar Alia perhatikan sebelumnya. Rambutnya basah, meneteskan air yang mengalir ke lehernya. "Bu Alia, mati lampu, ya?" Suaranya dalam, sedikit serak karena hujan. Alia mengangguk, meski jantungnya tiba-tiba berdebar tanpa alasan. "Iya, Nak. Masuk dulu, kamu kedinginan." Rafa tersenyum lemah. "Boleh saya mandi? Badan saya dingin banget." "Silakan," jawab Alia. Rafa berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan jejak air di lantai. Lilin di ruang tengah membuat bayangannya memanjang. Gerakannya samar namun memikat perhatian Alia. Tak lama setelah Rafa masuk dan menutup pintu, kilatan petir menerangi rumah. Angin kencang membuat pintu kamar mandi yang engselnya longgar terbuka sedikit. Tak lebih dari celah kecil, tapi cukup untuk terlihat. Alia awalnya hendak menutup pintu, namun langkahnya terhenti. Cahaya lilin dari meja samping menerobos masuk dan memantulkan siluet Rafa. Tidak jelas, tidak vulgar, tapi cukup untuk membuat Alia terpaku. Ia melihat bentuk bahu Rafa bergerak perlahan, seperti sedang menikmati hangatnya air setelah dingin hujan. Tidak ada suara berlebihan, hanya tarikan napas yang dalam, seperti seseorang yang benar-benar merasa aman, lepas, dan tentram di dalam ruang tertutup itu. Alia merasa darahnya menghangat, pipinya memerah tanpa bisa ia kendalikan. Ada sesuatu pada pemandangan samar itu, ketenangan seorang lelaki muda, siluet tubuh yang tertangkap cahaya redup, ritme napasnya, yang membuat Alia berbalik cepat. Ia menutup pintu dengan tangan bergetar, lalu berdiri beberapa detik untuk menenangkan diri. "Alia, apa yang kamu lakukan?" bisiknya pada dirinya sendiri. Namun bukan rasa bersalah yang ia rasakan saat itu. Yang datang pertama justru rasa penasaran. Tak lama kemudian, Rafa keluar dari kamar mandi. Pakaiannya diganti dengan kaos tipis dan celana pendek rumah yang ia simpan di sana. Rambutnya masih basah, menetes perlahan. Cahaya lilin membuat kulit wajahnya terlihat lebih hangat. "Maaf tadi pintunya kebuka, Bu," kata Rafa sambil mengusap rambutnya. Alia mencoba tersenyum. "Iya, engselnya memang longgar. Tidak apa."
Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Hanya beberapa detik. Tapi cukup membuat Alia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada percikan kecil yang melompat di antara mereka. Tak terlihat tapi terasa. Malam itu, ketika Rafa masuk ke kamarnya, Alia duduk di ruang tamu sambil memegang lilin. Dadanya naik turun pelan. Ia tahu malam itu berbeda. Dan ia tahu, ia tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya. Sejak kejadian malam ketika pintu kamar mandi terbuka sedikit, Alia tak bisa lagi memperlakukan kebiasaan Rafa sebagai hal biasa. Ia mencoba, tentu saja. Ia berusaha tetap bersikap seperti ibu mertua yang sewajarnya. Namun pikirannya selalu kembali pada siluet itu. Bayangan sama Rafa di antara cahaya lilin, napasnya yang berat namun terasa damai, ketenangannya ketika bersandar pada dinding kamar mandi. Pagi itu, setelah Nadia berangkat lagi keluar kota, rumah kembali sepi. Alia duduk merajut di ruang tamu, namun jarinya terus salah memasukkan benang. Fokusnya buyar. Ia menatap pintu kamar mandi beberapa kali, padahal tidak ada siapapun di dalam. Hingga siang hari, Rafa pulang lebih cepat dari biasanya. "Bu, hari ini saya izin pulang cepat, proyeknya libur setengah hari," katanya sambil tersenyum malu-malu. Alia mengangguk, meski dadanya terasa bergetar halus. Rafa terlihat lebih santai hari itu, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu, perasaan yang sulit ia jelaskan. Rafa duduk di ruang tamu, mengambil segelas air. Rambutnya sedikit acak-acakan oleh angin, pipinya tampak memerah, mungkin karena panas. "Bu Alia," katanya tiba-tiba. Suara itu membuat Alia mengangkat kepala. "Iya, Nak?" Rafa menunduk sebentar, seperti sedang menimbang apakah ia boleh mengatakannya atau tidak. "Saya mau cerita sesuatu, tapi jangan ketawa ya, Bu." Alia meletakkan benang rajutan sambil menarik napas pelan. "Kamu bisa cerita apa saja." Rafa memainkan jari-jarinya. "Saya suka mandi lama. Dari dulu. Sejak kecil malah. Bukan karena boros atau apapun. Tapi, ia menelan ludah. Kamar mandi itu tempat saya tenang, Bu." Alia tertegun. "Tenang?" ulangnya lirih. Rafa mengangguk, masih tidak menatap langsung. "Di luar saya kerja, ketemu banyak suara bising, banyak tekanan. Tapi di kamar mandi, suara air, ruang sempit, itu bikin saya merasa aman. Kayak tempat saya bisa lepas napas panjang." Alia merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Kata-kata itu sederhana, tapi ada kedalaman yang memukul lembut ruang hatinya. "Dan, saya cuma bisa begitu kalau rumah sepi," lanjut Rafa pelan. "Kalau ramai atau kalau Nadia ada, saya nggak bisa, nggak tahu kenapa, malah gelisah." Alia mendengarkan dengan jantung berdebar pelan, tapi ia tetap menjaga wajahnya tenang. "Kalau sama ibu," Rafa menghela napas panjang, nada suaranya berubah lebih lembut. "Entahlah, saya lebih bisa rileks." Kata-kata itu membuat Alia mematung. Bukan karena ia ingin menganggapnya jauh, tapi karena pernyataan itu terasa jujur, terlampau jujur. "Apa maksudnya begitu? Kalau saya di rumah, kamu merasa aman?" tanya Alia hati-hati. Rafa tersenyum kecil. Sangat kecil. Tapi cukup membuat Alia merasakan kehangatan aneh di dadanya. "Entah kenapa." "Iya, Bu." Alia menghindari kontak mata, pura-pura mengambil gelas kosong. Padahal tangannya sedikit bergetar. Lelaki muda itu bicara tanpa maksud apa-apa, tanpa menggoda sedikit pun. Tapi justru kejujuran polosnya, kehangatan yang ia tunjukkan, membuat Alia merasakan sesuatu yang tidak ingin ia akui. Bukan sesuatu yang salah. Bukan juga sesuatu yang jelas bentuknya. Tapi lebih seperti benih emosi yang seharusnya tidak tumbuh, namun tetap tumbuh diam-diam. Ketika Rafa bangkit dan berjalan menuju kamarnya, Alia hanya bisa menarik napas panjang. Di balik pintu yang tertutup itu, ia merasakan jarak mereka semakin dekat. Tak terlihat, tak terucap.
Namun terasa, seolah cerita rahasia itu membuka pintu lain. Pintu yang bahkan Alia tak tahu apakah ia siap masuk atau tidak. Hari berikutnya dimulai seperti biasa. Alia menyapu halaman, merapikan dapur, lalu duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Namun pikirannya masih tertinggal pada percakapan kemarin. Cara Rafa mengatakan ia merasa lebih rileks kalau Alia ada di rumah. Kata-kata itu bergema terus, seolah sengaja mengusik sisi hatinya yang selama ini tertutup rapat. Sorenya, Nadia kembali pergi untuk perjalanan kerja selama 3 hari. Alia mengantar putrinya sampai depan rumah, lalu kembali ke ruang tamu yang terasa sangat berbeda sekarang. Atau mungkin bukan rumahnya yang berubah, tapi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Rafa pulang. Langkah kakinya terdengar tergesa namun tidak terburu-buru. Ada ritme lembut yang membuat Alia sadar ia sedang menahan senyum tanpa alasan. "Bu, saya pulang," ucapnya sambil meletakkan tas kerja. Alia berbalik. "Sudah makan, Nak?" "Belum. Tapi boleh saya mandi dulu? Badan habis dari proyek panas banget." Rafa bersuara pelan, tapi ada getaran samar yang Alia rasakan. "Silakan," jawab Alia. Namun sebelum Rafa melangkah pergi, ia berhenti. Menatap lantai sebentar, seolah berpikir keras. Lalu ia menoleh dengan wajah sedikit ragu namun tulus. "Bu, pintu kamar mandi makin macet. Saya takut ngunci dari dalam." Ia menelan ludah. "Boleh. Ibu tunggu di luar." Alia membeku. Kalimat itu sederhana. Sangat sederhana. Tapi maknanya menghentak dadanya. "Di luar pintu?" tanya Alia memastikan. "Iya, Bu. Saya cuma agak takut kalau nanti pintunya nggak bisa dibuka. Soalnya tadi siang hampir kejepit." Rafa berbicara jujur, tanpa nada menggoda sedikit pun. Tapi justru ketulusan itu yang membuat Alia merasakan aliran hangat naik ke pipinya. Alia ingin menolak, bukan karena ia merasa itu salah, tapi karena ia takut perasaannya sendiri. Takut jantungnya tak bisa tenang. Takut pikirannya kemana-mana. Namun mulutnya justru berkata, "Baik, Ibu tunggu." Rafa tersenyum lega. "Terima kasih, Bu." Ia masuk ke kamar mandi. Pintu menutup pelan, menyisakan celah kecil namun tidak cukup untuk melihat apapun. Alia duduk di kursi dekat pintu. Kedua tangannya bertaut di pangkuan, jemarinya dingin padahal ruangan hangat. Sedetik, 2 detik, lalu terdengar suara air mengalir. Rafa menghembuskan napas panjang dari dalam. Bukan suara berat, tapi suara seseorang yang benar-benar melepaskan tekanan di pundaknya. Ia tidak bicara, tidak menggerutu, hanya membiarkan air menenangkan tubuhnya. Alia menunduk, berusaha tidak membayangkan apa-apa. Namun suara ritmis air yang jatuh ke lantai kamar mandi memukul perasaannya lebih dalam. Ada sesuatu yang indah sekaligus menyiksa dalam duduk menunggu seperti itu. Di luar pintu, mendengarkan kelegaan Rafa, merasakan kedekatan yang aneh namun tidak bersentuhan sama sekali. Dan kemudian, terdengar suara Rafa bernafas lebih pelan, lebih halus. Seperti seseorang yang benar-benar berada di tempat paling aman baginya. Alia menutup mata. Bukan karena takut kedengaran apa-apa, tapi karena ia sadar dirinya menikmati ketenangan aneh itu. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Rafa keluar sambil menggosok rambut basahnya dengan handuk. "Terima kasih sudah nungguin, Bu," ujarnya dengan senyum lembut. Alia mengangguk. Suaranya nyaris tidak keluar. "Iya, Nak, tidak apa." Ketika Rafa berjalan melewatinya, angin hangat dari tubuhnya yang baru mandi membuat Alia merasakan gelombang halus menyapu dadanya. Dan malam itu, ketika Alia kembali ke kamarnya, ia menempelkan tangan ke dadanya. Ia tahu satu hal. Hubungan mereka tidak berubah secara nyata. Tapi ada sesuatu yang tumbuh di antara sunyi. Sesuatu yang tidak boleh disuarakan. Namun semakin sulit diabaikan.
Malam setelah kejadian itu berjalan perlahan seperti aliran air yang enggan berhenti. Alia duduk di ruang tamu lama sekali meskipun TV tidak menyala. Hanya menatap temaram lampu kecil yang menyinari sudut ruangan. Kepalanya penuh, dadanya terasa hangat, dan rasa itu berputar-putar tanpa jalan keluar. Apa yang Rafa minta sebenarnya sederhana. Tapi efeknya tidak sederhana sama sekali. Keesokan paginya, Alia memasak sarapan seperti biasanya. Ia mencoba bersikap normal. Telur, nasi hangat, sambal terasi, dan teh manis. Tapi tangannya beberapa kali gemetar kecil saat memutar sendok. Seolah tubuhnya masih mengingat detik-detik ia duduk di depan kamar mandi semalam. Rafa turun dari kamar beberapa menit kemudian. Rambutnya masih sedikit berantakan. Wajahnya segar seperti orang yang tidurnya nyenyak. Pagi, Bu. Sapanya hangat. Alia menoleh. Pagi, Nak. Rafa duduk. Lalu keduanya makan dalam diam yang aneh. Bukan canggung, bukan pula jauh. Tapi ada getaran pelan yang menghubungkan mereka. Mengalir lembut seperti benang tipis yang tak terlihat. Setelah sarapan, Rafa merapikan alat kerja di ruang depan. Alia menyapu lantai dengan tatapan sesekali mengarah ke Rafa tanpa ia sadari. Ia merasakan perbedaan. Depui semalam, Rafa menjadi lebih lembut dalam gerakannya, lebih berhati-hati, seperti ia menghormati kedekatan baru yang terjalin tanpa kata. Menjelang siang, Rafa berkata, "Bu, saya harus berangkat dulu. Tapi nanti sore saya pulang lebih cepat. Pintu kamar mandi, mungkin saya bisa benerin sekalian." Alia mengangguk. "Iya, Nak. Terima kasih." Dan Rafa ragu sejenak. "Kalau ibu di rumah nanti, saya jadi agak tenang." Kata-kata sederhana itu membuat jantung Alia berdebar sekali saja. Namun cukup kuat untuk ia rasakan ke seluruh tubuh. "Ya, ibu di rumah," jawabnya pelan. Rafa tersenyum kecil. Senyum yang membuat wajahnya berbeda dari biasanya. Senyum itu seolah hanya ia berikan pada Alia, bukan pada orang lain. Ketika pintu rumah menutup, Alia berdiri lama di tengah ruangan. Ia menyadari satu hal. Rumah itu tidak sepi lagi. Bukan karena suara. Bukan karena ramai. Tapi karena ada seseorang yang tanpa disadari mengisi ruang kosong itu. Bukan dengan tindakan yang tidak pantas, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan, perhatian halus yang tidak pernah ia dapat dari siapapun sejak suaminya jauh bekerja. Hari itu berlalu seperti biasa. Alia memasak, membersihkan halaman, menunggu hujan yang turun sebentar, lalu reda. Tapi setiap menit terasa berbeda karena satu pikiran sederhana. Rafa akan pulang. Dan ia merasa tenang ketika Alia ada. Sore tiba. Rafa pulang, menyapa seperti biasa. Tidak ada percakapan aneh. Tidak ada momen yang terlalu dekat. Tapi setiap tatapan, setiap langkah, setiap senyum yang mereka tukar, terasa mengandung sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tidak ada batas yang dilanggar. Tidak ada sentuhan yang terjadi. Tidak ada kata-kata yang melampaui. Namun ada rahasia sunyi yang kini hanya mereka yang tahu. Ketenangan yang Rafa temukan di kamar mandi. Dan kehangatan yang Alia rasakan saat menunggu di luar pintu itu. Rahasia kecil itu tidak pernah mereka bahas lagi. Tidak perlu. Karena keduanya sama-sama tahu. Ada perasaan yang tumbuh diam-diam, tanpa nama, tanpa bentuk yang jelas, namun tak bisa dibohongi. Dan seperti suara air yang jatuh ke lantai kamar mandi. Ritmis, lembut, menenangkan, perasaan itu akan tetap ada. Berjalan perlahan, tidak meledak, tidak menyakiti, hanya mengisi sunyi yang dulu sangat menyiksa bagi Alia, dan menjadi ruang aman bagi Rafa, tanpa ia sadari. Kisah mereka mungkin tidak akan pernah lebih dari ini. Tidak perlu, karena tidak semua kedekatan harus diwujudkan. Ada yang cukup disimpan, dijaga dalam diam, dan menjadi cerita yang hanya hati yang mengerti. Kisah yang lahir di saat rumah kosong, dan berakhir sebagai rahasia yang tak boleh terucapkan.